Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Mams dan juga teman-teman semuanya? Semoga kalian sehat dan baik-baik saja dimanapun kalian berada ya. Pada kesempatan video kali ini, Mami akan sharing cara mengatur keuangan rumah tangga. Dan khusus pada video kali ini, Mami akan share bagaimana sih caranya untuk mengelola atau mengatur keuangan dengan pendapatan harian tidak menentu setiap harinya, atau bisa disebut juga pendapatan harian tidak tetap ya Mam. Dan Mami buat video ini karena banyak komentar dari teman-teman. Nggak banyak juga sih, cuma ada beberapa komentar gitu yang kurang begitu jelas dalam video Mami yang berjudul mengelola pendapatan harian tidak pasti bagi pedagang, warung, ataupun toko. Nah, di video kali ini Mami buat berbeda, bisa diterapkan untuk wirausaha dan juga kerja serabutan lainnya yang terima gajinya itu harian ya Mam. Dan sangat penting bagi teman-teman, terutama yang terima gaji harian tidak tetap, agar cukup tidak hanya untuk kebutuhan makan saja, tetapi bisa mencukupi kebutuhan selama 1 bulan, mulai dari misalnya untuk membayar listrik, lalu untuk belanja bulanan, untuk membayar hutang kalau misalnya punya hutang ya Mam. Nah, bukan tidak mungkin ya dengan penghasilan tidak tetap harian itu bisa mengcover semuanya ya, asalkan dimulai dari diri sendiri, mau berhemat, disiplin dan juga konsisten ya. Dan Mami akan berikan contoh mulai dari gaji 40.000 sampai gaji 70.000 per hari ya Mam. Agar lebih mudah dipahami, Mami akan beri contohnya secara langsung untuk mengelola pendapatan selama 7 hari atau 1 minggu ya Mam. Nah, di sini Mami tuliskan untuk hari ke-1. Misalnya di sini untuk pendapatan hari pertama sebesar 40.000. Nah, uangnya ini jangan dihabiskan untuk 1 hari ya Mam. Jadi di sini contohnya Mami sisihkan 20.000 untuk ditabung, dan yang 20.000 itu digunakan untuk belanja harian, untuk membeli sayur dan juga lauknya ya. Nah, biar nggak kelupaan, teman-teman bisa mencatat di buku setiap pemasukan, lalu juga pengeluaran dan sisanya itu masih berapa. Nah, jadi nanti mudah ya dalam mengevaluasi anggaran untuk bulan berikutnya ya. Kemudian di hari kedua, misalnya penghasilannya itu sebesar 60.000. Untuk makan sehari-hari kita ambil 30.000. Kemudian sisanya ada 30.000, itu kita sisihkan ya Mam. Selanjutnya di hari ketiga mendapatkan penghasilan sebesar 45.000. Untuk belanja hariannya menyesuaikan dengan pemasukan. Untuk hari ketiga itu untuk belanja harian diambil 25.000 ya Mam. Dan masih ada sisa pendapatan sebesar 20.000, itu kita sisihkan, kita tabung nanti untuk belanja bulanan, untuk membayar listrik dan sebagainya ya Mam. Kemudian di hari keempat mendapatkan penghasilan 70.000. Nah, ini kita ambil 30.000 untuk makan sehari-hari, biarpun penghasilannya bertambah. Untuk makan sehari-hari tetap sederhana. Nah, uang 30.000 ini kalau kita belikan ayam sudah dapat setengah kilo, misalnya 15.000. Sisanya kita belikan sayuran 5.000, lalu untuk bumbu 5.000 dan untuk tahu tempenya 5.000. Nah, itu sudah cukup ya Mam. Jadi bisa menyisakan anggaran sebesar 40.000 ya. Kemudian di hari kelima
pendapatan yang diperoleh sebesar 55.000. Nah, kita bisa mengatur uang tersebut diambil untuk biaya makan sebesar 35.000. Misalnya di hari itu kita pengen masak yang agak mewah gitu ya, Mam. Dan disimpan 20.000 untuk ditabung ya. Selanjutnya di hari ke-6 kita mendapatkan penghasilan sebesar misalnya di sini itu 50.000 ya, Mam. Lalu kita ambil sebesar 30.000 untuk belanja harian. Jadi ada sisa 20.000 untuk disimpan. Dan kita lanjut di hari ke-7. Misalnya penghasilannya itu sebesar 60.000. Nah, di hari ke-7 ini misalnya untuk biaya makan itu sebesar 40.000 ya, Mam. Jadi kita bisa menyisihkan uang 30.000. Nah, kalau bisa untuk belanja harian itu misal ada sisa ditabung ya, Mam. Misalnya sisanya itu 1.000 perak atau 500 perak. Nah, itu ditabung. Kalau semisal garam habis atau micin habis, penyedap rasa habis, nah bisa dibeli dengan uang sisa belanja harian tersebut ya, Mam. Kemudian di sini Mami hitung untuk sisa uang yang disimpan tadi ya, Mam. Jadi selama 7 hari itu bisa menyisihkan atau menyimpan uang sebesar 180.000 dari gaji harian yang diterima tadi ya. Dan uangnya ini bisa untuk membeli beras, belanja bulanan, untuk membayar listrik. Kalau misal mempunyai hutang, untuk membayar hutang atau cicilan ya, Mam. Nah, kalau kita kalikan selama 4 minggu, selama 1 bulan, tinggal kita kalikan saja ya, Mam. Nah, itu kalau kita gunakan untuk kebutuhan, pasti gaji yang kita terima itu akan cukup ya, Mam. Lain halnya kalau gaji yang kita terima itu kita gunakan untuk gaya hidup, pasti tidak akan ada habisnya dan tidak akan ada cukupnya ya, Mam. Sekian dulu video Mami pada kesempatan kali ini. Semoga video yang Mami bagikan ini dapat bermanfaat buat Mams dan juga teman-teman semuanya. Dan sebelum berpisah, di sini Mami mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila ada salah-salah kata. Jangan lupa untuk like, komen, dan juga subscribe-nya ya. Akhirnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa di lain kesempatan ya, Mam.